Karena itulah kuncinya segala ibadah. Jika baik sholat kita yang wajib itu, insya Allah mudah-mudahan semua amalan-amalan kita akan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin summa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menghayunkan tangan menuju Masjid Nurul Yakin ini dalam rangka melaksanakan parade Jumat. Salawat serta salam baru pula kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita putra Abdullah buati Aminah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari alam yang hancur menuju alam yang teratur, bahkan dari alam biadab menuju alam yang beradab, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun merupakan titik fokus kita pada Jumat kali ini, yakni 3 karakter Muslim sejati. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan termasuklah kita sebagai muslim yang sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang muslim sejati tidak cukup dengan ucapan, tidaklah cukup dengan kalam saja. Untuk menjadi muslim sejati, setidaknya seseorang harus memiliki 3 karakter. Pertama adalah al-yakin. Yakin artinya percaya. Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan percaya kita agama Islam adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh nantinya. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Bapak, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kedudukan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu adalah paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5-4. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah yang telah kita dengar para sahabat-sahabat Nabi pada masa hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena niat keyakinan kurang kuat, maka mereka terlena karena harta bendanya yang ditinggalkan di Mekah. Akhirnya mereka kembali ke Mekah karena tidak teguh pendirian dalam memegang agama Allah, yakni agama Islam ini. Bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua adalah at-taslim. At-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah, berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, apapun yang akan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan protes. Kita tidak akan mengingkari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Janganlah kita karena rajin kita sholat kemudian kita tetap miskin. Janganlah kita akan putus asa dengan hal yang demikian. Karena sholat itu bukanlah untuk membuat kita kaya, namun itu adalah suatu perintah menandakan kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang di antara kita yang mengeluh karena kemiskinannya, padahal dia sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, namun tetap dia miskin, mengeluh dia, jangan sampai demikian. Karena beribadah kepada Allah bukanlah membuat kita menjadi kaya, tetapi bukti kita bahwasanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita walaupun bagaimana keadaan kita hidup di permukaan dunia ini. Kalau kita miskin tidak mau beribadah kepada Allah, akan rugi kedua-duanya, sengsara di dunia apalagi di akhirat. Oleh karena itu bahwa saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah, karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik oleh kita. Jangan kita merasa karena sholat itu 5 waktu sehari semalam, minta dikurangilah. Karena itu adalah ketetapan Allah, kita tidak boleh mengurangi dan merubah-rubahnya sekehendak hati kita. Bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah pada Jumat kali ini,
Sekali lagi kami menghimbau kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama melaksanakan yang wajib. Kalau kita mampu, laksanakan juga yang sunat. Yang wajib yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena itulah kuncinya segala ibadah. Jika baik sholat kita yang wajib itu, insya Allah mudah-mudahan semua amalan-amalan kita akan menjadi baik. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Iza asatu fakawimuni wa ija ahsantu fahuwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Salat wa raqamati salat, Allahu akbar, la ilaha illallah.